Tudingan itu akhirnya mengarah ke Amerika. Pada tahun 1990, Human Genome Project dimulai. Proyek ini bercita-cita luhur penuh harapan, menggebu-gebu untuk memetakan genom manusia sampai tingkat nukleotid dan untuk mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalamnya. Proyek ini bisa membantu manusia memahami penyakit tertentu yang selanjutnya bisa diterapkan untuk menentukan terapi dan obat yang akurat. Pemahaman mutasi genetik dan kanker juga diharapkan akan lebih mumpuni. Pembuatan obat-obatan dan prediksi efeknya dapat dilakukan secara lebih akurat. Cita-cita positif yang sungguh mulia dan luhur sekali. Meskipun bisa saja sudah ada yang memikirkan bagaimana seandainya pengetahuan tentang gen manusia itu disalahgunakan untuk alasan perang atau alasan bisnis tertentu misalnya. Kuncinya sudah di tangan, bebas digunakan untuk apa saja. Sebelum proyek ini dinyatakan selesai secara resmi, beberapa bulan sebelumnya penyakit SARS yang merupakan penyakit pernafasan akut merebak ke sejumlah negara di dunia. Penyakit ini diketahui disebabkan oleh virus dalam keluarga virus corona. Tidak ada yang curiga bahwa ini adalah senjata biologis yang sedang diuji coba karena tidak ada bukti ke arah sana. Akhirnya pada tahun 2003, para ilmuwan mengumumkan secara resmi bahwa genom manusia telah selesai dibaca, alias 100% komplit. Kode genetik setiap bangsa di dunia telah dipetakan dengan Human Genome Project. Perkiraan biaya proyek ini adalah sekitar 100 juta dolar Amerika. Meski ada kecurigaan bahwa proyek ini sebenarnya sudah lama selesai, jauh sebelum itu karena ada beberapa negara yang dicurigai melakukan proyek pemetaan ini sendiri secara rahasia. Dari pemetaan genom inilah diketahui bahwa 99% genom manusia itu identik. Hanya kurang dari 1% perbedaan genom yang ternyata menimbulkan variasi penampilan luar manusia, baik itu warna kulit, rambut, warna mata, dan lain sebagainya. Untung saja jumlah tangan, jumlah kaki, jumlah mata, dan letak anggota tubuh semua manusia itu identik. Secara normal, manusia memiliki anggota tubuh sepasang. Pengecualian berada pada alat kelamin pria yang jumlahnya hanya satu tapi kantongnya ada dua. Karena alasan inilah, maka Anda dapat berpasangan dengan suku bangsa manusia manapun dan memiliki keturunan. Kabar baik bagi para jomblo. Asal dapat mengatasi perbedaan budaya dan bahasa, para jomblo memiliki pilihan variasi pasangan hidup dengan warna kulit dan wajah yang berbeda-beda. Setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin berakhir, perang masih terjadi di mana-mana dalam skala kecil dan diam-diam. Pemerintah Amerika dan Israel secara diam-diam mengembangkan virus komputer yang disebut Stuxnet, yang dimaksudkan untuk merusak sistem kontrol dan pengoperasian komputer Iran yang digunakan dalam program penelitian nuklir negara itu. Akan tetapi untuk menghadapi Cina, karena tidak bisa diserang secara teknologi, karena ahli komputer dan teknologi Cina hebat-hebat, maka ada kemungkinan perang itu menggunakan virus biologis. Flu burung H5N1, flu babi H1N1 sebagai varian dari virus corona mewabah di Cina dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sudah ada kecurigaan bahwa virus ini adalah virus yang menyerang genetik bangsa tertentu saja sebagai rekayasa biologi. Akan tetapi kemudian korbannya tidak hanya Cina. Hampir seluruh dunia terjangkit wabah ini. Salah satu keluarga virus corona, MERS-CoV atau dikenal sebagai flu onta, diidentifikasi di Arab Saudi. Virus ini sesuai namanya menular dari onta, tapi tidak sempat merebak hingga ke seluruh dunia. Mungkin karena terbatas di negeri yang panas,
atau sekali lagi hanya menyerang genetik tertentu saja dan tidak bermutasi lebih jauh. Perang dagang Amerika-China memanas dari awal 2018 bahkan selama hampir 2 tahun baru berakhir. Menjelang akhir 2019 baru berakhir, itu pun bisa dikatakan berakhir untuk sementara. Karena pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan wabah COVID-19. Suatu hal yang mencurigakan, 5 bulan sebelum wabah COVID-19 merebak di Wuhan, Trump ketahuan tarik mundur ahli epidemiologi atau ahli penyakit menular dari Cina. Lalu kemudian Amerika mengirimkan delegasi pada acara The 2019 Military World Games yang diselenggarakan di Wuhan. Perlu diketahui, Wuhan yang terletak di Provinsi Hubei ini adalah salah satu kota industri Cina dengan 11 juta penduduk, bandingkan dengan Jakarta yang memiliki 10,6 juta penduduk. Dari 500 perusahaan terbesar di dunia, 230 diantaranya berinvestasi di Wuhan. 90% masyarakat Wuhan adalah kelas menengah. Jadi ketika lockdown diberlakukan, mereka punya tabungan buat bertahan hidup lebih dari 3 bulan tanpa kerja. Tidak lama berselang, dalam waktu kurang lebih 14 hari setelah kepulangan delegasi Amerika itu, virus corona merebak di Wuhan. Menurut mantan intelijen Israel, Dani Soham, tersebarnya virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina, diduga berkaitan dengan program senjata biologi di negeri tirai bambu tersebut. Program virus mematikan itu ditengarai disengaja dikembangkan oleh Laboratorium Virus di Wuhan Institute of Virology. Jelas ini cocokologi yang dapat dibantah dengan mudah. Kita tahu bahwa Israel adalah sekutu Amerika yang berseteru dengan Cina. Mustahil Cina melakukan hal beresiko tersebut, apalagi menguji cobanya keluarga mereka sendiri. Kenapa juga harus membuat laboratorium senjata pemusnah massal di tengah kota yang padat penduduk seperti itu? Cina mengalami kerugian sangat besar atas kasus COVID-19. Biaya untuk lockdown satu kota Wuhan selama 2 bulan saja mencapai 2.600 triliun rupiah, belum lagi biaya yang lain. Menurut para ahli yang menelitinya, COVID-19 mirip HIV, tapi 1000 kali lebih kuat dari SARS. Kode nama dari virus ini adalah 2019nCoV atau SARS-CoV-2. HIV, Ebola masuk keluarga corona, sehingga ada kemungkinan juga virus COVID-19 dapat diobati dengan obat HIV. Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand mengklaim wanita penderita COVID-19 berusia 70 tahun berhasil disembuhkan usai menerima kombinasi obat HIV, yaitu Lopinavir dan Ritonavir. Jepang juga sedang menelitinya. Akan tetapi, pengobatan yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan kloroquine atau pilkina, obat yang digunakan untuk mengobati malaria. Setelah Cina, khususnya Wuhan berhasil mulai pulih, Donald Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat, menggunakan kata Chinese virus atau virus Cina dalam tweetannya di Twitter. Ini jelas sangat menghina sekali bagi negeri Cina. Donald Trump seperti sangat yakin dengan keampuhan virus corona yang tak akan mengacau di negerinya. Mantan agen CIA curigai virus corona COVID-19 diciptakan oleh Amerika Serikat dan Israel sebagai agen perang biologis. Sebuah superkomputer bernama Summit buatan IBM dipekerjakan dalam kemungkinan sandiwara ini untuk menemukan pengobatan COVID-19. Ada 77 alternatif obat corona yang disarankan oleh superkomputer berukuran 2 kali lapangan tenis milik Kementerian Energi Amerika Serikat ini. Superkomputer itu digunakan oleh ilmuwan biofisika dari University of Tennessee. Alternatif pengobatan ditemukan dalam waktu 1-2 hari saja, dibandingkan dengan menggunakan cara biasa yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
superkomputer rahasia bisa jadi tertuduh dalam proyek perancangan virus yang hanya menyerang kode genetik suku bangsa tertentu saja. Kemudian timbul pertanyaan, jika COVID-19 itu hanya menyerang genetik bangsa tertentu saja, Cina khususnya, kenapa COVID-19 ini bisa menyerang beragam suku bangsa? Iran, Italia, bahkan Amerika yang pada akhirnya terkena virus corona, memiliki variasi gen yang cukup jauh dari bangsa Cina. Pertanyaan ini terjawab setelah ilmuwan Islandia temukan ada 40 mutasi virus corona COVID-19. Mutasi COVID-19 ternyata tidak terkendali. Inilah alasannya kenapa mungkin COVID-19 akhirnya jadi senjata makan tuan yang menyerang Amerika. Mutasi COVID-19 mungkin tidak masuk dalam hitungan waktu merancang virus tersebut. Mutasi keterlaluan yang pada akhirnya bisa menyerang tidak hanya bangsa tertentu saja, lepas dari tujuan perancangan awalnya. Dan di Cina kemudian ditemukan bahwa pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 ternyata bisa kembali terkena. Hingga 29 Maret 2020, COVID-19 telah ada 662.073 kasus di seluruh dunia, di 200 negara. 139.426 dinyatakan sembuh. Di Amerika Serikat terjadi 123.271 kasus. Ada 2.202 meninggal, sembuh 3.231. Apapun penyebabnya, baik sengaja atau tidak, wabah ini memberikan pelajaran sangat berharga. Teknologi kecerdasan buatan dibantu dengan superkomputer serta big data genom manusia dan virus memungkinkan untuk menciptakan varian virus jenis baru yang lebih kuat dari itu. Virus jenis baru ada kemungkinan dapat tercipta sebagai senjata biologi pemusnah massal pada esok lusa di masa depan. Waspadalah.